Adapun Yao Wuming, mereka tidak terlihat, karena mereka semua telah memasuki kedalaman banjir cahaya ajaib ini. Begitu mereka memasukinya, mereka secara bertahap akan terlindung dari persepsi. Jika terlalu dalam, orang luar tidak akan bisa melihatnya. Apa yang bisa dilihat semua orang adalah orang-orang di luar ruang terbuka dan para master yang tidak terlalu jauh di dalam cahaya ajaib. Warisan yang mulia Tianhuo sangat menakjubkan. Ucap Qin Chen terkejut. Memasuki istana ini, dia pikir ada banyak harta, tetapi dia tidak bisa berpikir bahwa itu kosong di sini, hanya ada api ajaib di kehampaan yang luas, dan api ajaib itu sangat aneh, penuh bencana dan aura dingin, jelas api langit dari cara ajaib. Selain itu, hal yang paling menakjubkan adalah bahwa istana Venerable Skyfire memungkinkan iblis untuk masuk dan tidak akan dibunuh. Tempat pencobaan di surga adalah medan perang dua ras manusia purba dan iblis. Banyak master tewas dan terluka dan korban berat. Menurut hubungan permusuhan antara manusia dan iblis, begitu iblis masuk, mereka pasti akan menjadi sasaran, tetapi sekarang iblis juga bisa masuk. Mereka sudah sampai, dan belum dibidik. Keanehan segera muncul di hati Qin Chen. Dia telah melihat terlalu banyak hal, dan jelas ada sesuatu yang salah di sini. Hilangnya sisi jelas terkait dengan munculnya warisan yang mulia Tianhuo dan yang mulia semua jiwa. Pada awalnya, Qin Chen mengira itu pasti alasan mengapa yang mulia semua jiwa merasakan jalan iblis abisal di sisi. Mungkin tidak sesederhana itu. Qin Chen melangkah maju dan memimpin untuk berjalan menuju sumber air terjun cahaya hitam. Begitu dia mendekat, aura kekerasan yang membakar muncul, membuat Qin Chen merasakan panas dan penindasan. Tetapi dalam cahaya ajaib ini, Qin Chen juga merasakan jejak kekuatan Dao Surgawi. Kekuatan ini sangat aneh, berbeda dari kekuatan alam surgawi, tetapi telah berubah dalam kekuatan alam surgawi. Mungkinkah itu kekuatan aturan yang dikuasai oleh Venerable Skyfire setelah melampaui Dao of Heaven? Pikir Qin Chen dengan serius dan hati-hati menyadari bahwa kekuatan yang mulia tidak begitu mudah ditemui. Begitu Qin Chen menyadarinya, wajahnya sedikit berubah, karena dia menyadari kekuatan yang sangat aneh dari jalan Venerable Heavenly Fire, yang merupakan aturan yang mirip dengan ras iblis. Yang mulia Tianhuo benar-benar memasukkan aturan ras iblis ke dalam jalannya. Qin Chen terkejut. Pada saat ini, dia banyak berpikir tentang mengapa ada Dao of the Demon Rache di Dao yang dikendalikan oleh Venerable Skyfire, dan Skyfire yang dia simpan di Palace of the Purple Clouds, ternyata milik Demon Rache. Skyfire, semua ini, seperti misteri. Qin Chen bahkan memikirkan Shen Zhao Shengzi, mengapa dia menggunakan tubuhnya untuk memelihara mayat iblis kuno, dan bahkan rela menjelma menjadi klan iblis. Datang untuk merebut mayat iblis ini. Qin Chen bahkan lebih bingung setelah melihat bahwa ada jejak klan iblis di jalan Venerable Skyfire. Namun, kecuali seseorang dapat memasuki kedalaman cahaya ajaib, mendekati api langit iblis, dan mendapatkan warisan api langit, atau hanya mengandalkan imajinasi, itu tidak akan pernah mengetahui jawabannya. Kalian semua merasakannya sendiri, Ben Shao akan masuk dan melihatnya. Ucap Qin Chen memandang Zhou Wusheng dan yang lainnya yang tidak bisa mendekat. Dia sekarang tahu mengapa begitu banyak orang berdiri di ruang terbuka di luar cahaya ajaib. Jika Anda ingin memasuki cahaya ajaib, Anda harus menguasai jejak cahaya ajaib dan melawannya. Mereka yang gagal masuk jelas tidak bisa masuk. Menolak kekuatan cahaya sihir, sebagian besar dari mereka yang tinggal di luar adalah tuan biasa. Mereka perlu memahami kekuatan yang terkandung dalam cahaya ajaib. Sebelum mereka bisa masuk secara bertahap. Melihat Qin Chen terbang secara langsung, banyak orang menunjukkan ekspresi jijik, merasa bahwa Qin Chen acuh tak acuh. Begitu banyak orang kuat tinggal di sini dan perlahan-lahan menyadari bahwa ada seorang anak yang baru saja datang ke sini, sebenarnya ingin membobolnya secara langsung. Siapa orang ini? Apakah kamu menganggap dirimu terlalu serius? Oh, kamu meremehkan orang ini. Saya mendengar bahwa orang ini cukup terkenal di alam surga timur, dan dia diundang oleh Yao Wuming dari alam surga timur sebelumnya. Hanya dia.
Tetapi saya mendengar bahwa Kaisar Timur dari alam surga barat telah pergi di aula dan ingin merebut Vena Suci. Mengapa saya tidak melihat Kaisar Timur, malah orang ini yang datang? Ini juga aneh bagi saya. Menurut alasannya, Kaisar Timur tidak akan lolos dari kematian di bawah aksi sejumlah besar orang. Mungkinkah orang ini tidak mencari Vena Holy Lord di aula pada waktu itu? Tidak peduli apa, ketika Qin Chen muncul, rasanya seperti menerobos semburan cahaya ajaib ini. Itu terlalu aneh. Sebelum senior Yao Huming, mereka semua tinggal sebentar untuk memasukinya. Anak ini gila. Semua orang membicarakannya, dan mereka melihat sosok Qin Chen bergoyang. Dia sudah dekat dengan cahaya ajaib, dan kemudian, sinar cahaya aneh melonjak di atas Qin Chen, dan Qin Chen tiba-tiba jatuh ke dalam banjir cahaya ajaib. Apakah itu di luar angkasa cahaya ajaib? Anak ini benar-benar memasuki cahaya ajaib tanpa dikeluarkan. Dan tidak ada cedera, bagaimana dia melakukannya? Ucap praktisi yang memasuki pinggiran cahaya ajaib, mereka semua terkejut. Cara iblis dari ras iblis alien dan ras iblis abis benar-benar memiliki kesamaan dengan jalan iblis yang ditampilkan oleh cahaya ajaib ini. Pikir Qin Chen memasuki semburan cahaya ajaib, dan dengan serius, meskipun dia hanya merasakannya sesaat, Qin Chen sendiri memiliki pemahaman tertentu tentang Dao of the Demon Rache, dan tentu saja dia tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Begitu dia memasuki semburan cahaya ajaib ini, Qin Chen segera merasakan tekanan besar, dan tubuhnya juga sedikit tertekan. Qin Chen mendesak tubuh kuno yang sepi, penindasan kecil ini secara alami tidak banyak berpengaruh pada Qin Chen, tetapi sosoknya menyapu dan terus berjalan ke depan. Wajah banyak orang kuat di sekitarnya terkejut. Ini terlalu berlebihan. Begitu Qin Chen masuk, dia bisa terus masuk ke dalam. Tidak perlu merasakan kekuatan cahaya ajaib. Metode ini sangat menakjubkan. Mereka tahu, tidak ada Master Iblis top sebelumnya yang bisa begitu santai dalam cahaya ajaib ini seperti Qin Chen. Setelah melihat ini, salah satu tuan klan iblis menjadi dingin, dan tangan besarnya datang langsung ke arah Qin Chen, secara tak terduga mencoba menangkap Qin Chen. Orang ini melihat bahwa Qin Chen dapat langsung memasuki cahaya ajaib, dan terus masuk jauh ke dalam cahaya ajaib, segera ingin tahu rahasia apa yang dimiliki Qin Chen, dia harus menangkap Qin Chen dan merebut rahasianya sesegera mungkin. Ini adalah monster dari basis budidaya penguasa puncak, kekar, dengan tanduk ganda di atas kepala, dan jelas merupakan master klan banteng. Di antara tembakannya, darah di tubuhnya melonjak dengan kekuatan tak terbatas. Ini adalah akar dari harga dirinya. Dalam cahaya ajaib ini, Zheng Yuan akan ditekan, dan tubuhnya semakin ditekan. Beberapa tubuh yang kuat pasti lebih populer daripada beberapa pria kuat yang menggunakan Yuan Suci untuk mengejutkan dunia. Di dunia luar, dia mungkin tidak berani menjadi sombong, tetapi dalam cahaya ajaib ini, dia membanggakan tubuhnya sendiri, tanpa takut pada tuan manapun. Oleh karena itu, dia menembak, tangannya yang besar seperti pengki, sangat besar, bintang-bintang berkelap-kelip, dan ada pembengkakan darah yang hebat. Qin Chen meliriknya, dengan tenang, maju selangkah, tanpa mundur atau menghindar, rambutnya berkibar dan momentumnya meroket. Master klan banteng terbang langsung, menabrak semburan jauh di dalam cahaya ajaib, seluruh orang itu batuk darah, tulangnya bergetar, dan dia tidak tahu berapa banyak akar yang patah. Bagaimana ini mungkin? Ucap semua orang terkejut. Master klan banteng barbar terkejut dalam sekejap. Ini sensasional. Dalam cahaya ajaib ini, pria yang kuat jelas memiliki keuntungan. Qin Chen, ras manusia, sebenarnya langsung mengejutkan Master klan banteng barbar. Selain itu, Qin Chen hanya bergetar sesuka hati. Itu terlalu menakutkan, itu adalah perbedaan antara langit dan bumi. Apakah kamu ingin membunuhku? Menembak melawanku? Ingin mendapatkan rahasiaku? Ucap Qin Chen berjalan menuju Master klan banteng selangkah demi selangkah, matanya sedikit dingin. Maaf, saya salah, jangan bunuh saya adalah anggota ras monster, dan Anda termasuk ras manusia. Saya hanya ingin berdiskusi dengan Yang Mulia dan bertukar pengalaman.
Jawab ahli klan banteng barbar itu menyemburkan darah. Meskipun dia lemah, tetapi dia masih buru-buru berbicara dengan susah payah. Dia tidak ingin mati, dan pada saat yang sama sosoknya perlahan menghilang dari cahaya ajaib. Di luar cahaya ajaib, Anda tidak bisa melakukannya. Itu akan sangat ditekan oleh aturan istana. Hanya dalam cahaya ajaib ini Anda tidak dapat ditekan dan Anda dapat melakukannya. Mau bertukar pengalaman denganku, masih ingin menangkapku dan mendapatkan rahasiaku. Ucap Qin Chen menyeringai, dan akhirnya berkata dengan ekspresi dingin, karena kamu telah bergerak menuju Ben Sao, tidak akan ada kesempatan untuk hidup. Saat dia berbicara, napas Qin Chen tiba-tiba terlepas, dan tangan kanannya langsung menangkap Master Klan Banteng Barbar seperti pelangi ilahi. Pakar klan Banteng ini hampir terkoyak, baik cahaya jiwa maupun tubuhnya retak. Pada akhirnya, dengan letupan, seluruh tubuhnya meledak dan berubah menjadi kabut darah. Qin Chen mengisap dan menelannya ke dalam tubuhnya. Jika Anda ingin melakukan sesuatu pada pemuda ini, Anda dapat mencobanya, tetapi saya harap Anda dapat menanggung konsekuensi kegagalan. Tidak peduli ras apa Anda yang berani melakukan pada pemuda ini, Anda akan mati. Ucap Qin Chen Han berkata, matanya dingin. Semua orang memandang Qin Chen dengan gentar, gemetar di hati mereka, terlalu marah. Dia membunuh Master Klan Banteng dalam sekejap, dan masih ingin membunuh mereka di depan umum. Metode ini tidak ada bandingannya. Benar saja, pernyataan Qin Chen menimbulkan ketidakpuasan dari banyak Master Monster. Yang mulia sudah keterlaluan. Anda membunuh orang-orang dari ras iblisku, itu akan menyebabkan masalah bagi ras manusia Anda. Ucap Master Klan Iblis lainnya berteriak dengan marah. Apakah kamu ingin menjadi musuh Ben Sao? Jawab Qin Chen menoleh, rambutnya bersinar, dan akar pelangi meledak, dan seluruh tubuhnya seperti dewa, melonjak dengan cahaya ilahi yang luas. Aura yang kuat segera menyebabkan wajah beberapa Master Klan Monster berubah sedikit, dan mereka tetap diam, karena mereka semua bisa melihat bahwa selama mereka tidak mengatakan apa-apa, Qin Chen pasti akan membunuh mereka bersama tanpa keraguan apapun. Qin Chen berhenti memperhatikan semua orang, dan terus melangkah lebih dalam. Saat Qin Chen semakin dalam, paksaan segera menjadi lebih kuat, dan aura cara ajaib menjadi lebih kuat. Dia terus memperdalam, dan secara bertahap, cahaya kacau melonjak di depan matanya, dan jejak berdenyut mulai muncul dari tubuhnya. Ini akan mendekati asal-usul Skyfire. Gumam Qin Chen mengangkat alisnya. Perasaan ini terlalu akrab. Qin Chen sendiri adalah seorang alkemis dan pemilik beberapa api langit yang hebat, dan dia terlalu akrab dengan persepsi tentang asal-usul api langit. Kemudian Qin Chen melihat bahwa sebuah altar muncul di depannya. Altar itu langsung ke atas, dan di atas altar adalah api langit iblis. Tapi yang mengejutkan Qin Chen adalah bahwa penampilan altar ini persis sama dengan altar warisan dunia luar, tetapi di altar semua roh ada peti mati yang gelap. Meskipun warisan keduanya berbeda, altar yang sama masih mengejutkan Qin Chen. Altar diselimuti oleh cahaya ajaib dari api langit iblis sebelumnya, dan itu tidak terlihat oleh dunia luar. Baru setelah memasuki interiornya, dia bisa melihatnya dengan sangat jelas. Kemudian Qin Chen melihat bahwa sudah ada sekelompok orang yang berdiri di bawah altar ini. Kelompok orang ini memiliki aura yang luar biasa. Aura di tubuh mereka seperti lautan. Aura masing-masing master lebih menakutkan daripada Shao Jikang, dan yang terburuk adalah di antara yang sama dengan Shao Jikang, yang masing-masing adalah basis budidaya penguasa puncak. Itu bahkan tidak dihitung, karena mereka tepat di bawah altar, dan di tangga di atas altar, sudah ada sekelompok pria kuat, sekitar selusin dari mereka, Yao Huming, Pangeran Gagak Emas, Raja Iblis Kecil, Su Gesu, ahli seperti Tumoyu ada di antara mereka. Selain mereka, ada juga beberapa master dari ras lain, yang aura luasnya meresap, dan masing-masing dari mereka jelas merupakan arogan teratas yang telah bersentuhan dengan jejak jalan guru suci. Kelompok orang ini, berdiri di atas altar, mendekati api iblis selangkah demi selangkah. Ada bagian depan dan belakang, dan jelas mereka semua ingin mendapatkan api iblis dan warisan yang mulia Skyfire.
Dan altar ini mengandung aura yang luas, memberi Qin Chen perasaan menghadapi Dao of Heaven. Ini adalah altar warisan. Saat Qin Chen mendekat, semua orang merasakan napas Qin Chen, dan satu demi satu menoleh dan menatapnya. Namun, tatapan Qin Chen hanya tertuju pada Zugesu. Sebelumnya, dia bersama dengan Dong Huangjue, membidik Tianjiao surga selatan. Mata Qin Chen dingin, dan dia berjalan menuju Zugesu selangkah demi selangkah. Tiba-tiba, tubuhnya berlama-lama dengan aura perkasa, rambutnya penuh dengan kekuatan, akarnya jernih, seperti emas, dan ada kekacauan di tubuhnya. Napas bergelombang, seperti dewa dan iblis. Luasnya nafas menyebar, dan seluruh altar seperti badai. Qin Chen, seperti dewa, melangkah keluar dari badai. Pemandangan yang begitu menakutkan tiba-tiba mengubah wajah semua orang yang hadir. Zutsu, ucap Qin Chen berkata dengan suara dingin, saat dia mendekati altar selangkah demi langkah di bawah mata semua orang. Siapa yang mulia, begitu muncul ingin membunuh saya. Kita sepertinya tidak saling mengenal sebelumnya kan? Ucap Zugesu mengerutkan kening. Dia yakin bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat Qin Chen. Dia bahkan tidak tahu siapa Qin Chen. Mengapa orang ini begitu ingin membunuhnya ketika dia muncul? Dalam suara itu, jimat muncul di tangannya dengan tenang, dan setelah menghitungnya, nafas berbagai takdir tiba-tiba muncul, dan pesan mulai muncul, dan hubungan sebab akibat dengan Qin Chen muncul. Zugesu terkejut. Meskipun dia belum pernah melihat Qin Chen sebelumnya, dia tahu sebab dan akibat antara dirinya dan Qin Chen segera setelah perhitungan, dan juga samar-samar mengerti siapa Qin Chen. Ada kengerian di hatinya segera. Jika dia ingat dengan benar, meskipun dia meninggalkan aula pada saat itu, Dong Huangjue masih tinggal di sana, tetapi sekarang Dong Huangjue tidak terlihat. Sebaliknya, Qin Chen ini telah muncul. Namun, sebelum Zugesu dapat berbicara, sikap arogan Qin Chen segera membangkitkan ketidakpuasan banyak orang kuat yang hadir. Siapa yang mulia? Terlalu arogan begitu Anda muncul. Sebuah suara keras bertanya, menanyakan tentang master penguasa puncak di sisi altar. Tidak perlu tahu siapa saya di sini untuk menemukan Zugesu. Jawab Qin Chen berkata dengan dingin, menghadapi puluhan penguasa top, dia sama sekali tidak takut. Sungguh anak manusia yang gila. Ucap Pangeran Gagak Emas memandang Qin Chen dengan ekspresi tertarik. Postur Qin Chen jelas tidak memperhatikan begitu banyak orang yang hadir sama sekali. Para penguasa iblis seperti Tumoyu dan Ling Yuan juga memadatkan mata mereka, mengungkapkan rasa ketertarikan. Namun, wajah para master manusia di depan Qin Chen sedikit malu, terutama para master dari alam surga selatan, mata mereka tenggelam. Mencari Tuan Zugesu dari alam surga selatan. Anda harus bertanya kepada kami terlebih dahulu. Ucap seorang pria kekar di bawah altar tiba-tiba maju selangkah. Pada saat yang sama, aura pembunuh di tubuhnya meledak, langsung berubah menjadi garis lurus menuju Qin Chen. Aura pembunuh ini bergegas langsung ke tubuh Qin Chen dengan niat membunuh, dan kemudian meledak dengan keras. Qin Chen berdiri di depan altar dan tidak bergerak. Aura pembunuh tampaknya telah menemui penghalang tak terlihat di depannya, dan suara ledakan itu benar-benar menakutkan. Tapi momentum semacam itu hanyalah cibiran yang merobek ruang di sekitarnya, dan Qin Chen bahkan tidak menggerakkan sehelai rambut pun. Pada saat ini, tidak hanya pria kekar itu yang segera tergerak. Tetapi orang lain yang berada di dekat dan di atas altar juga tergerak. Orang-orang yang datang ke sini semuanya adalah yang terbaik dari level yang sama. Qin Chen, seorang tuan yang terlambat, dapat memblokir niat membunuh yang kuat ini, tanpa sedikit pun terluka. Dia bahkan tidak menggerakkan rambutnya. Mata pria kekar itu memadat, kekuatannya kuat dan kekuatan di belakangnya juga sangat tangguh, tetapi dia bukan orang yang tidak punya otak. Apakah kamu ingin membela Zugesu itu? Ucap Qin Chen menoleh dan menatapnya dengan dingin. Dia berkata, sebelum Anda ingin maju, yang terbaik adalah menimbang kemampuan Anda sendiri. Jangan mendahului orang lain. Sebaliknya, Anda akan kehilangan hidup Anda. Haha, karakter yang arogan, iblis ini menyukainya.
Jawab seorang Master Iblis segera menyeringai. Wajah pria kekar itu biru dan putih, dan hatinya kesal. Dia marah tetapi hendak mengatakan sesuatu, dia dibanting oleh teman di sampingnya berkata, "Siang Yong, berhenti bicara omong kosong, tidakkah kamu melihat wajah Sugesu berubah? Pasti ada dendam antara orang ini dan Sugesu. Mengapa Anda mau ikut campur tangan dalam masalah mereka berdua? Terlebih lagi, ada kekuatan penindas yang besar di altar ini. Anda pikir itu hal yang sangat baik. Anak ini mengganggu Sugesu, mungkin dia bahkan tidak bisa pergi ke altar, jadi apa yang kamu lakukan akan sia-sia." Ucap teman di sebelah pria kekar berkata secara rahasia. Setelah mendengar ini, pria kekar itu tidak bisa membantu tetapi tiba-tiba dia mengerti, dan segera berhenti berbicara. Orang lain yang melihat adegan ini secara alami tidak muncul ke permukaan. Di tempat warisan yang mulia ini, mereka masih ingin saling bertarung. Ketika semua orang kalah, mereka akan dapat untung, mengapa tidak? Dengan semua mata dalam tampilan penuh, Qin Chen melangkah ke altar dalam satu langkah. Tiba-tiba, tekanan yang mengerikan menyapu, Qin Chen hanya merasakan napas api iblis langit yang menakutkan ke dalam tubuhnya tiba-tiba, membakar tubuhnya, dan pada saat yang sama ada tekanan yang mencengangkan. Kekuatan apa ini? Ucap Qin Chen terkejut, tetapi dia sudah siap. Begitu matanya tenggelam, kekuatan api langit di tubuhnya juga mulai bekerja. Ketika nafas api iblis teratai hijau terisi, dan segera dia menolaknya. Namun, begitu kekuatan api iblis melawan, Qin Chen merasakan gelombang kekuatan jiwa meresap. Kekuatan jiwa ini sangat menakutkan, dan itu ditekan dalam pikiran Qin Chen. Pikiran Qin Chen segera terdengar dengan lolongan. Qin Chen segera mengaktifkan teknik terlarang jiwa surgawi, dan semua api iblis dan penindasan jiwa menghilang seketika, dan Qin Chen sudah berdiri kokoh di tangga altar. Apa? Dia benar-benar bisa berdiri. Di bawah altar, lusinan tuan yang menunggu untuk melihat lelucon Qin Chen semuanya berubah warna, mengungkapkan ekspresi keheranan. Orang-orang ini tidak berjalan ke altar seperti Sugesu dan yang lainnya, tetapi masih berdiri di bawah altar, bukan karena mereka tidak ingin naik ke altar, tetapi karena mereka tidak bisa. Untuk berdiri teguh di atas altar membutuhkan kekuatan dan kemauan yang kuat. Menurut pendapat mereka, hampir tidak mungkin bagi Qin Chen untuk dapat berjalan di atas altar, tanpa pemahaman yang lama, tidak mungkin untuk melawan penindasan api iblis dan jiwa altar itu. Tapi siapa tahu hasilnya membuat mereka semua kaget dan melongo, satu persatu tercengang. Para ahli seperti Tu Moyu dari ras iblis mati, Ling Yuan dari ras iblis suci, Raja Iblis kecil dari pegunungan 10.000 iblis, dan Pangeran Jinwu dari makam kaisar mengubah pandangan mereka satu persatu. Qin Chen tidak melihat api iblis di atas altar, tetapi berjalan menuju Sugesu selangkah demi selangkah. Saat Qin Chen berjalan di atas altar langkah demi langkah, paksaan yang mengerikan dari atas altar semakin kuat. Aura api hari ini sangat aneh, dan Qin Chen merasakan jejak bencana darinya. Nyala api itu tampak tidak dikenal dan tersentuh. Itu akan berada dalam bahaya hidup dan mati. Tapi Qin Chen tidak takut. Istana Zixiao Dousidi dan beberapa api besar di tubuhnya berlari pada saat yang sama, segera menahan aura api iblis. Adapun tekanan jiwa, dengan basis kultivasi jiwa Qin Chen saat ini, dia tidak akan terpengaruh oleh ini. Penindasan yang intens terkejut. Setelah hanya selusin napas, Qin Chen melampaui beberapa master yang telah naik ke altar di depannya dan datang ke Sugesu. "Zujsu, apakah kamu mengenaliku?" Ucap Qin Chen berkata dengan dingin. "Kamu seharusnya adalah Qin Chen, pria di dalam formasi sebelumnya kan?" Jawab Sugesu memandang Qin Chen. Meski terkejut di dalam hatinya, ekspresinya tetap tenang dan berkata lagi, "Apakah kamu mencariku untuk membalaskan dendam wanitamu? Pertama-tama, saya tidak membunuh wanita Anda. Kedua, meskipun dia adalah ras manusia, dia mengembangkan rantai ras iblis. Saya punya alasan untuk mencurigai bahwa orang ini berkolusi dengan ras iblis. Saudara Qin, Saudara Suge memang benar. Kita adalah ras manusia yang sama. Mengapa kamu begitu ingin membunuh?" Pada saat ini, Yao Wuming,
yang berada di altar tidak jauh dari sana, tertawa kecil dan berkata, "Yao Wuming, kamu termasuk salah satu yang berurusan dengan wanitaku sebelumnya. Setelah Zugesu, aku akan datang kepadamu untuk menyelesaikan masalah ini." Ucap Qin Chen melirik Yao Wuming dan berkata dengan dingin, "Saudara Qin, apa yang kamu bicarakan? Saudara Qin, Anda pasti salah paham. Saya memang bertemu dengan wanita Brother Qin sebelumnya, tetapi saya tidak menargetkan wanita Brother Qin. Aku hanya ingin mengambil harta karun dalam formasi di aula utama, karena ada wanita saudara Qin di sana. Kemudian saya pergi, dan bahkan menyerahkan harta di aula itu. Saudara Qin harus tahu apa yang saya katakan itu benar." Jawab Yao Wuming tersenyum dan berkata, "Lagi, Saudara Qin, mereka yang bisa datang ke sini sekarang adalah semua pangeran dari semua ras di surga, dan Anda juga telah melihat nyala api di altar. Saya pikir kita harus berbagi musuh yang sama. Jangan berkelahi di sarang iblis, sehingga biarkan iblis mengambil keuntungan." Mata Qin Chen dingin dan berkata, "Saya tidak peduli. Saya hanya ingin Zugesu mati, karena telah menyinggung wanita saya." Ucap Qin Chen mengertakkan gigi. "Qin Chen, kamu terlalu gila. Saya, Zugesu, yang telah melakukan perjalanan dari alam surga selatan. Saya tidak pernah takut pada siapapun, meskipun saya tidak tahu mengapa Anda bisa datang ke sini, tetapi jika Anda ingin Zugesu ini mengakui kesalahan, itu tidak akan pernah." Nada bicara Zugesu menjadi semakin keras. Meskipun dia tahu bahwa dia dalam bahaya, dia tidak percaya bahwa dia akan dipenggal oleh Qin Chen. Dia adalah seorang arogan yang terkenal di surga selatan. Meskipun Zugesu adalah orang nomor satu di alam surgawi selatan, dia berada pada level yang sama dengan Dong Huang Juei. Qin Chen dapat membunuh Dong Huang Juei, jadi tentu saja dia tidak akan peduli dengan Zugesu. Dia benar-benar yakin untuk membunuh Zuge di sini. Ketika Qin Chen meninju, Zugesu masih mencibir, tetapi ketika Qin Chen memimpin kekuatan membunuh di seluruh ruang, dan kekuatan membunuh terus meningkat dari udara tipis, sepertinya Zugesu tiba-tiba berkerut. Dengan mengerutkan kening, dia diam-diam terkejut, karena kekuatan pembunuh yang dibentuk oleh Qin Chen benar-benar menakutkan. Jika itu di luar, maka Zugesu tidak akan peduli dengan aura pembunuhan seperti itu, tetapi di sini benar-benar dalam warisan yang mulia Tianhuo. Asal suci semua orang telah ditekan 7 atau 88, bahkan tubuh fisik telah ditekan cukup banyak, tetapi Qin Chen meledak dengan momentum seperti itu sekaligus, yang membuatnya sangat terkejut. Ketika kekuatan pembunuh Qin Chen membentuk pusaran air, itu benar-benar menutupinya, dan menjadi sulit baginya untuk menghubungkan jimat surgawi dengan pengorbanan, lalu Zugesu sudah kedinginan. Begitu mood membunuh angin tinju lawan meledak di sekelilingnya, dia akan menjadi pusat ledakan ini, dan terkoyak oleh tinju lawan. Pada saat ini, Zugesu mengerti mengapa Qin Chen memiliki keberanian untuk menyerangnya di sini, karena pihak lain benar-benar memiliki kemungkinan untuk dapat membunuhnya, setidaknya dia pasti tidak akan dapat menampilkan aura pembunuhan yang mengerikan di sini. Mungkinkah Qin Chen yang merupakan pertanda besar yang telah dia hitung di aula sebelumnya? Dan Dong Huang Juei, mungkinkah Qin Chen sudah membunuhnya? Kekuatan pembunuh yang mengerikan secara langsung menyerbu pikiran Zugesu, membuat Zugesu merasa seolah-olah hidupnya tidak lagi menjadi miliknya di saat berikutnya. Zugesu meraung, dan keringat dingin langsung keluar. Dia merasa bahwa kematian begitu dekat dengannya, dan dia tidak peduli dengan hal-hal lain, dan langsung menggunakan cara yang paling kuat. Dalam sekejap, sungai takdir mulai muncul di kehampaan. Sungai takdir ini sangat kuat. Meskipun secara gila-gilaan ditekan oleh altar dan aura cahaya ajaib, kekuatan takdir dapat menembus segalanya, dan tentu saja itu tidak akan sepenuhnya mampu merangsangnya. Ketika kekuatan jimat yang mencapai langit sepenuhnya digabungkan, cahaya takdir yang menyilaukan meledak dari jimat. Benar saja, ketika tinju Qin Chen jatuh, kekuatan takdir pada jimat surgawi di depan Zugesu meledak, dan seluruh jimat surgawi meletus dengan suara mendengung yang mengerikan. Itu adalah tinju Qin Chen yang membuat suara angin bergelombang. Pada saat berikutnya, tinju Qin Chen telah menghantam jimat Zugesu.
Zugesu langsung memuntahkan seteguk darah, seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan dia tersapu oleh pukulan di altar, dan jatuh dengan keras di tangga altar, auranya langsung berubah menjadi keputusasaan. Noda darah bermunculan di mana-mana, dan darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Dengan satu pukulan, Zugesu terluka parah. Pada saat kritis, kekuatan takdir yang kuat pecah pada jimat yang mencapai langit, yang menghilangkan sebagian dari kekuatan Qin Chen. Qin Chen segera menunjukkan ketidakpuasan di wajahnya, mengerutkan kening, dan dia tidak dapat membunuh Zugesu dengan pukulannya. Ini sudah merupakan langkah Qin Chen yang sangat menakutkan. Kecuali kegagalan Qin Chen untuk menampilkan harta seperti kekuatan magis waktu dan pedang karat misterius, pukulan ini cukup untuk dengan mudah membunuh penguasa puncak. Qin Chen mengerutkan kening memandang Zugesu yang terbaring di sana, dan tuan lain yang hadir tercengang. Apa yang mereka lihat? Zugesu, yang dikenal sebagai orang nomor satu yang arogan dari alam surga selatan, terluka parah oleh pukulan Qin Chen. Pangeran Gagak Emas, Raja Iblis Kecil, dan lainnya yang masih menonton dengan senyum main-main sebelumnya, saat ini mereka terkejut. Bahkan Tomoyu dari klan iblis dan yang lainnya memiliki mata yang bermartabat dan memeriksa kembali Qin Chen, dan hati mereka sangat terpengaruh. Qin Chen secara alami tidak tahu keterkejutan orang-orang ini, bahkan jika dia mengetahuinya, dia tidak akan peduli. Karena pukulan satu tangan Qin Chen diblokir oleh Zugesu, dan dia tidak bisa membunuhnya dengan satu pukulan secara langsung, akan lebih baik untuk memiliki beberapa pukulan lagi. Pikir Qin Chen merasa dingin, dan melangkah maju lagi, dan dia akan mengambil tembakan lagi melawan Zugesu, terutama melawan teknik takdir Zugesu, yang membuat Qin Chen cukup penasaran. Jika dia bisa mendapatkannya sendiri, mungkin akan ada wawasan yang tidak sedikit. Zugesu berkeringat dingin, ketika dia melihat Qin Chen hendak meninju lagi tanpa ragu-ragu, dia ketakutan dan buru-buru meraung. Tapi Qin Chen mengabaikannya sama sekali dan tidak berhenti sama sekali. Saudara Qin, tunggu sebentar. Setelah melihat ini, Yao Wuming segera berteriak, sosoknya bergetar, dan dia berusaha memblokir tinju Qin Chen dengan satu pukulan. Pada saat yang sama, Raja Iblis Kecil, Pangeran Gagak Emas dan bahkan Tomoyu penguasa ras iblis juga menunjukkan semangat juang yang kuat. Qin Chen mendengus dingin, sosoknya bergetar, dan dia sudah meninju Zugesu lagi. Melihat niat membunuh di hati Qin Chen, Zugesu diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk. Untungnya, ketika dia melihat gerakan Yao Wuming, hatinya langsung ekstasi. Meskipun dia tidak tahu mengapa Yao Wuming akan menyelamatkannya, dia jelas hanya harus berpegangan pada Yao Wuming. Tidak peduli seberapa kuat Qin Chen, tidak mungkin untuk menantang dua kesombongan besar ini. Dalam keterkejutan, Zugesu tidak lagi panik, tetapi aura takdir yang luas muncul di tubuhnya dan bergabung menjadi jimat yang mencapai langit. Tiba-tiba, kekuatan takdir yang tak terlihat berubah menjadi pisau perang yang gelap gulita. Pedang ini berwarna hitam di seluruh bilahnya, itu mekar dengan nafas takdir. Itu adalah pedang takdir pembunuh Zugesu. Awalnya digunakan untuk berkomplot melawan tuan lain, tetapi tidak pernah diharapkan untuk ditampilkan saat ini. Tetapi dia tahu betul bahwa jika dia tidak menunjukkannya sekarang, tidak akan ada kesempatan berikutnya. Begitu bilah hitam itu keluar, puluhan ribu bayangan bilah gelap yang padat telah muncul dari udara tipis, aura bilah terisi, dan niat membunuh yang tak berujung meledak menjadi gulungan, berubah menjadi pusaran takdir, menyebabkan tuan-tuan yang jauh di bawah altar tanpa sadar gemetar untuk sesaat. Qin Chen mendengus dingin. Dia adalah orang yang sangat sederhana. Karena dia memutuskan untuk membunuh orang ini, dia tidak akan memberi lawan kesempatan. Oleh karena itu, dia tidak menunggu nafas pedang takdir lawan meledak sepenuhnya, dan dia sudah menjalankan teknik aturan waktu. Waktu Shinto, bisik Qin Chen. Pukulannya juga terintegrasi ke dalam suasana abadi dan kekuatan menakutkan para dewa kuno. Selain itu, gelombang waktu mengalir, dan segala sesuatu antara langit dan bumi tampaknya telah mandek. Tetapi kali ini, sihir waktu Qin Chen hanya memengaruhi Zugesu dan Yao Wuming, dan tidak melepaskan terlalu jauh,
karena penindasan altar terlalu kuat, kecuali dia mengekspos sumber waktu, dia hanya bisa menyelubungi kekuatan magis waktu dalam jarak yang sangat kecil. Seiring berjalannya waktu, tindakan pemblokiran Yao Wuming tampaknya terhenti, tetapi serangan Qin Chen muncul di depan Zhuge Su seperti kilat. Bahkan tuan yang jauh di bawah altar semua secara tidak sadar terpana oleh sabuk tinju ini. Tampaknya tinju ini mengenai dadanya, dan ledakan kemarahan datang. Setelah Tumoyu, Raja Iblis Kecil dan yang lainnya melihat pukulan Qin Chen, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka juga penguasa atas kekuatan utama, dan tentu saja mereka memahami kekuatan pukulan Qin Chen. Tepatnya, ini bukan pukulan kekuatan magis, tetapi pukulan peradaban. Dalam pukulan ini, mereka merasakan aura sirkulasi peradaban yang tak ada habisnya, dan dalam peradaban ini, tidak hanya ada manusia, monster, iblis, bahkan ada jejak atmosfer iblis yang akrab. Peradaban pukulan ini telah menyapu potensi pembunuhan di sekitarnya, ditambah dengan kekuatan kengerian fisik Qin Chen, pukulan ini benar-benar tak terbendung. Apa yang membuat mereka lebih menakutkan adalah bahwa Qin Chen benar-benar menggunakan kekuatan waktu dalam pukulan ini. Aturan waktu. Gumam semua orang terkejut. Ternyata itu adalah aturan waktu. Bahkan para master dari ras lain seperti monster dan iblis pun terkejut. Aturan waktu adalah aturan tertinggi di surga. Bahkan di antara ras mereka belum pernah mendengar tentang siapapun yang bisa menguasainya. Di bawah mata semua orang, bila takdir Zhuge Su belum sepenuhnya dikorbankan, dan terbungkus dalam angin tinju, dan menjadi seberat 1000 jin, dan tidak dapat dibawa sama sekali. Angin tinju menghantam Blade of Destiny, membuat suara keras yang mengerikan. Ekspresi Zhuge Su berubah, dan esensi serta darahnya terbakar pada saat yang bersamaan. Setelah Blade of Destiny-nya ditelan oleh tinju Qin Chen, dia hanya bisa menunggu untuk mati. Dan dia hanya bisa menunggu Yao Wuming datang untuk memblokir pukulan Qin Chen, tapi sekarang dia ngeri menemukan bahwa dia bahkan tidak punya waktu untuk menunggu Yao Wuming datang, apalagi kekuatan supernatural waktu Qin Chen, dan semua yang ada di dalamnya seperti di penjara. Niat membunuh yang mengerikan benar-benar ditelan oleh Qin Chen. Zhuge Su menyadari bahwa dia ingin membebaskan diri sudah terlambat. Serangkaian pusaran pembunuhan yang tak terlihat dibawa oleh tinju Qin Chen, seperti cakram penghancur besar. Setelah datang, Zhuge Su tiba-tiba merasa bahwa napasnya menjadi sulit, dan panci gerindra tampaknya telah menekan dadanya. Tinju yang menakutkan dan pusaran pembunuh meledakkan ruang di sekitarnya. Jimat takdir yang disajikan oleh Zhuge Su bergetar hebat, pupil matanya melebar, dan dia sepertinya merasakan aura kehancuran dan kematian. Pada saat ini, Zhuge Su tidak bisa menahan rasa takutnya lagi. Apakah ini masih serangan dari seorang tuan? Bahkan setengah langkah Saint Lord mungkin tidak memiliki kekuatan magis yang menakutkan seperti Qin Chen. Pada saat ini, hatinya penuh dengan penyesalan yang tak ada habisnya, menyesali mengapa dia ingin memprovokasinya. Saudara Qin, aku menyerah, wanita Anda belum mati. Saya memiliki keterampilan takdir dan dapat menghitung keberadaan teman Anda untuk Anda. Zhuge Su buru-buru mentransmisikan suaranya dengan panik, tetapi dia segera menemukan bahwa suaranya terbungkus dalam pusaran pembunuh lawan, dan dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Pusaran kekuatan pembunuh yang mengerikan yang disapu oleh Qin Chen dengan kuat menghancurkan Zhuge Su, dan suara teredam yang tumpul dibuat di pusaran tinju ini. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi ketiadaan dalam pusaran pembunuh ini. Sebuah jimat yang mencapai langit gelisah hingga ketinggian puluhan kaki, dan jatuh lagi, jatuh di altar dengan keras, dan kemudian jimat itu bergetar sekarang, memancarkan nafas takdir, itu akan naik ke langit. 5 jari Qin Chen melompat, daging dan darah yang tak terbatas ditelan ke dalam tubuhnya dengan gila-gilaan oleh Qin Chen, dan dicampur ke dalam cakram giok keberuntungan alam semesta. Pada saat yang sama, Qin Chen menekannya dengan tangannya yang besar. Dengan cahaya kilat di tangannya, cermin ajaib tiba-tiba muncul, menatapnya seketika. Setelah jimat takdir ini, mulai memperbaiki kekuatannya. Dalam sekejap mata, ketenangan di altar dipulihkan, dan Zhuge Su, yang berdiri di sana,
telah menghilang. Hanya ada beberapa genangan darah dan jimat takdir yang ditekan oleh Qin Chen, yang juga mewakili ahli top di sini sebelumnya. Sekitarnya sunyi dan sunyi. Hampir semua orang menatap Qin Chen dengan kaget, bahkan napas mereka ditekan. Pada saat ini, Qin Chen melepaskan kekuatan Dao dan kesadaran ilahi, dan bergabung menjadi jimat takdir. Jimat takdir yang gemetar segera menetap dan perlahan ditangkap oleh Qin Chen. Dengan 2 pukulan, Qin Chen membunuh Tian Jiao teratas dari ras manusia Celestial Selatan. Dia tidak menggunakan strategi apapun, atau bahkan senjata ajaib apapun. "Saudara Qin, kamu," ucap Yao Wuming berhenti. Dia tidak berpikir bahwa sebelum dia punya waktu untuk bergerak, Qin Chen telah membunuh Sugesu, dan itu menjadi lebih menakutkan, dan ada sedikit kecemburuan di hatinya. Ketika dia terbungkus dalam kekuatan magis waktu sebelumnya, dia bahkan memiliki keinginan untuk melepaskan kekuatan kegelapan, karena dengan basis kultivasinya saat ini, dia tidak dapat menahan batasan aturan waktu Qin Chen. Satu-satunya keberuntungan adalah bahwa aturan waktu Qin Chen tampaknya tidak ada cara untuk melepaskan terlalu jauh di atas altar ini. Tomoyu dan yang lainnya yang menyaksikan Qin Chen membunuh Sugesu dengan mata kepala sendiri juga memiliki wajah yang berat. Pada saat ini, semua tuan menatap Qin Chen, dengan mata ngeri dan dingin. Bahkan banyak tuan saling melirik, dan ada pemikiran diam-diam untuk bergabung membunuh Qin Chen di sini terlebih dahulu, karena keberadaan Qin Chen telah secara serius mengancam semua orang di ruangan itu. Sebelum mereka bisa berkomunikasi satu sama lain, semua orang tiba-tiba merasakan mata Qin Chen tersapu dari mereka. Mata Qin Chen sangat damai, tanpa niat membunuh sedikit pun, tetapi semua orang merasakan tubuh yang dingin. Mereka sebenarnya memiliki firasat, bahwa Qin Chen lah yang menunggu mereka untuk mengambil tindakan. Perasaan ini aneh, tapi sangat jelas. Tetapi jika orang-orang ini tidak menyusahkan Qin Chen, itu tidak berarti bahwa Qin Chen tidak akan menyusahkan mereka. "Yao Wuming, kamu juga terlibat kepada wanitaku di aula sebelumnya kan?" ucap Qin Chen memandang Yao Wuming dengan dingin dan berjalan selangkah demi selangkah. "Saudara Qin, semua ini salah paham," jawab Yao Wuming. Ekspresinya berubah. Qin Chen menatapnya. Dia diam-diam mengerang di dalam hatinya. Dengan kekuatan yang telah ditunjukkan Qin Chen sebelumnya, jika dia benar-benar menatapnya sepenuhnya, maka dia akan benar-benar dalam masalah. Dalam hal kekuatan, dia tidak percaya diri untuk berurusan dengan Qin Chen. "Salah paham. Kesalahpahaman apa?" ucap Qin Chen terus bergerak menuju Yao Wuming selangkah demi selangkah, dan kekuatan penekan altar terus menyapu, tetapi itu tidak bisa menghalangi kehendak Qin Chen sama sekali. Yao Wuming berubah warna, dan berkata, "Berhenti berbicara omong kosong." Dia segera berbalik dan bergegas menuju altar. Di atas kepalanya, gunung dunia muncul, menahan tekanan altar, dan dengan cepat bergegas ke puncak altar. Dia marah, dan di tubuhnya, kekuatan jiwa terbakar dengan darah mendidih, dan dia tidak ingin menghadapi monster seperti Qin Chen. Tatapan Qin Chen mengikuti arah yang dituju Yao Wuming, dan segera bertemu Tomoyu dari Dead Demon Rache di altar di atas. Qin Chen mencibir di dalam hatinya. Dia langsung ingat bahwa pria dari ras iblis di depannya adalah master teratas dari ras iblis yang memblokir master ras manusia di pintu masuk reruntuhan dan menampilkan tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya. Jadi semuanya masuk akal. Yao Wuming bekerja sama dengan Demon Rache orang ini. Tidak heran dia bahkan berani melangkah maju di hadapan tentakel yang tak terhitung jumlahnya, dan berperilaku sangat berani. Mata Qin Chen berkedip. Dia telah menempatkan Tomoyu di hatinya dan menjadi target berikutnya. Dari ingatan Sugesu, Qin Chen juga menangkap beberapa informasi identitas pihak lain. Di atas altar, karena penampilan Qin Chen, tidak hanya Yao Wuming yang mulai menjadi gila. Para ahli seperti Little Demon King, Golden Crow Prince, Tomoyu, dan Ling Yuan juga bergerak satu demi satu, dan mulai membakar jiwa dan roh di dalam tubuh. Karena penampilan Qin Chen, semua orang ini merasa terancam, dan bahkan beberapa dari mereka mulai bergabung. "Ling Yuan, kamu juga seharusnya sudah mendengar tentang rahasia Lord Tianhuo. Jika Anda bisa mendapatkan warisan orang ini,
status Anda di klan akan ribuan mil jauhnya, dan Anda bahkan dapat membandingkannya dengan senior dari klan iblis neraka. Inilah waktunya untukmu sekarang. Bagaimana kalau kamu dan aku bergandengan tangan? Ucap Tomoyu. Tubuhnya dipenuhi dengan energi iblis gelap, dan dia berteriak kepada Ling Yuan dari ras iblis suci. Ling Yuan tersenyum tipis, dan sedikit mengangguk setelah matanya berkedip. Aura keduanya segera bergabung, dan perlawanan mereka terhadap altar segera meningkat, dengan cepat mendekati api ajaib di atas altar. Raja Iblis kecil, kau dan aku bergabung. Semangat monstermu yang tak terhitung jumlahnya dapat menahan tekanan yang lebih kuat, dan roh matahariku dapat menahan aura api lebih kuat. Jika Anda dan saya bergabung, kita tidak boleh membiarkan orang-orang iblis ini menjadi yang pertama mendapatkannya. Ucap Pangeran Gagak Emas yang melihat Tuan Ras Iblis bergegas dengan cepat, ekspresinya berubah, dan matahari di tubuhnya bermekaran. Dia mengabaikan keluhan, dan bahkan bersatu dengan Raja Iblis kecil dari pegunungan 10.000 iblis, dan dua iblis besar Tianjiao ini dengan cepat mendekati puncak altar. Di sisi lain, raksasa dengan tinggi hampir 1 kaki meraung. Raksasa ini memiliki pola bintang di seluruh tubuhnya, dan cahaya bintang mulai muncul di tubuhnya. Ini adalah keluarga raksasa bintang legendaris, menyerap bintang-bintang di langit. Di siang hari, memiliki tubuh kuat yang tak tertandingi. Pada saat ini, dia meledak dengan kekuatan bintang-bintang dan mulai menyerbu ke atas altar. Seorang master klan bersayap emas dengan 8 sayap emas di punggungnya juga bergerak dan bergegas ke langit di atas altar. Dalam sekejap, selusin master top dari berbagai ras yang perlahan bergerak maju di altar meledak dari kekuatan tempur terkuat mereka, bergerak maju dengan panik, semua merasakan tekanan Qin Chen. Huff, semoga sukses untukmu. Gumam Qin Chen melirik semua master. Tanpa diduga, penampilannya telah menyebabkan banyak ras yang hadir untuk bersatu dan meluncurkan serangan ke altar. Dia segera memacu Zixiao Dowsing Palace dan beberapa api besar di tubuhnya. Semua orang bergegas dengan liar, dan pemandangan itu menyilaukan banyak tuan di altar di bawah. Ayo pergi, kita juga bergegas, berjuang untuk api ajaib ini. Api iblis ini adalah warisan dari Yang Mulia Tianhuo. Selama kita mendapatkan sedikit, kita dapat mengolah kekuatan magis tertinggi. Di bawah altar, penguasa puncak yang tak terhitung jumlahnya juga gila. Setiap orang berasal dari semua kekuatan di surga. Meskipun altar ini adalah yang terbaik dari semua ras di surga, kekuatan mereka terkadang bergantung pada nafas kekuatan teratas itu. Tetapi menghadapi harta karun yang mulia, tidak ada yang bergeming. Selama mereka mendapatkannya, mereka dapat mengubah hidup mereka. Dalam sekejap, para penguasa dari semua ras dan kekuatan semua bergandengan tangan dan bergegas ke altar. Di atas altar, kekuatan tak terbatas mendidih. Saat banyak master melangkah ke altar, api ajaib di atas altar meledak menjadi api yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap, dan api ajaib yang mengepul tersapu, berubah menjadi ribuan api, melayang di udara. Dalam nyala api, berbagai kekuatan magis, berbagai makna mendalam, dan berbagai aturan mulai muncul, mewakili warisan dan kekuatan tak terbatas dari Venerable Skyfire. Setiap nyala api mewakili kekuatan Venerable Skyfire, tergantung di langit di atas altar, mekar dengan berbagai sinar pancaran, dan dalam nyala api yang tak terbatas ini, ada 18 nyala api yang lebih kuat yang melonjak. 18 api ini jelas merupakan warisan tertinggi dari Yang Mulia Tianhuo. Qin Chen menyempurnakan Zugetsu dan memperoleh seni takdir. Setelah sedikit perhitungan, dia samar-samar merasakan bahwa nyala api ini mewakili milik Yang Mulia Tianhuo. Tidak sulit untuk mendapatkan salah satu dari aturan teratas dan kekuatan supernatural, dan berkonsentrasi untuk memperbaiki rantai, selama dia sepenuhnya memahami kekuatan di dalamnya. Api iblis ini, mengalir dengan aura bencana, ada semacam aura takdir berbahaya di dalamnya, dan ada serangkaian kutukan rahasia warisan di permukaan. Ini adalah ketenaran Venerable Skyfire sebagai api langit teratas di bencana langit dan api dunia bawah. Zugetsu adalah penguasa keluarga Zuge di alam surga selatan, dan dia tahu banyak rahasia alam surga. Dalam ingatan Zugetsu, ada beberapa pesan dari Venerable Heavenfire.
Dikatakan bahwa Yang Mulia Tianhuo ini adalah seorang alkemis di zaman kuno. Kemudian, untuk menemukan nyala api yang lebih kuat, dia memasuki alam iblis dan menjelma di alam iblis. Tidak ada yang bisa mengenalinya. Kemudian di dunia iblis, dia memasuki area terlarang ras iblis dan menemukan api iblis teratas dari ras iblis. Untuk bersaing memperebutkan api iblis, dia akhirnya mengungkap identitasnya dan bertarung melawan banyak guru suci puncak iblis untuk merebut api iblis. Kemudian, dia dikejar dan diserang oleh iblis, terluka parah dan melarikan diri kembali ke surga. Setelah itu, dia mundur selama puluhan ribu tahun, dan ketika dia keluar dari celah, dia telah mengolah api yang paling menakutkan dari api bencana yang mulia, dan pada saat yang sama, dia telah menembus ranah yang mulia dan menjadi yang mulia ras manusia. Meskipun Venerable Skyfire adalah ras manusia, ia memiliki dua api besar ras manusia dan ras iblis. Rumor mengatakan bahwa dia bahkan memiliki latihan ras iblis di tubuhnya. Ini semua dicatat dalam arsip paling rahasia di surga. Rahasia-rahasia ini tidak diketahui oleh pasukan Master Suci biasa. Hanya kekuatan teratas yang memiliki penyebaran. Bahkan jika Zugesu mengenal mereka, mereka hanya menulis beberapa, dan situasi spesifiknya tidak diketahui. Api yang menghancurkan, yang melayang di atas altar, memancarkan aura bencana, jelas adalah nyala api yang mulia Tianhuo yang menerobos dari puncak guru suci ke alam yang mulia, dan memasuki jalan dengannya. A Venerable Flame, meskipun banyak dari Venerable Laus yang terkandung di dalamnya telah menghilang dengan jatuhnya Venerable Skyfire, kekuatannya masih kuat. Bencana dan api, benar-benar muncul, aku harus mendapatkan nyala api ini, ucap Tomoyu menatap bencana dan api dunia bawah, penuh keserakahan. Masa cahaya ajaib meledak dari tubuhnya, dan dia ingin berhubungan dengan bencana dan api dunia bawah dan berkomunikasi satu sama lain. Jejak cahaya ajaib muncul, dan penguasa iblis seperti Tomoyu dan Ling Yuan benar-benar menggunakan energi sihir mereka sendiri untuk mendapatkan sedikit koneksi dengan bencana. Tetapi tidak peduli seberapa dekat mereka hanya bisa mendapatkan sedikit koneksi, dan tidak bisa langsung menarik persetujuan bencana ini. Esensi matahari di tubuh Pangeran Gagak Emas melonjak dengan keras, dan di tengah alisnya, esensi api inti yang tampaknya terkandung dalam matahari besar surga muncul, dan dia benar-benar membuat jejak kontak dengan bencana. Namun, juga tidak mungkin untuk mendekati dan mendapatkan nyala api itu. Sebaliknya, beberapa tuan manusia, serta tuan dari ras lain, tidak akan dapat memperoleh persetujuan dari bencana dan api, dan tidak dapat menghubungi mereka jika mereka bukan karena teknik api pengikat rantai. Calamity dan Netherfire terbentuk dari perpaduan Skyfire Venerable Skyfire dan Demon Fire. Ini berisi dua kekuatan Demon Rache dan Skyfire. Oleh karena itu, hanya perbaikan rantai yang memiliki teknik api, atau orang dari ras iblis dapat lebih mudah untuk mendapatkan persetujuannya. Ras iblis telah mengetahui rahasia ini sejak lama, dan itu juga karena Tomoyu dan ras iblis datang ke sini. Jadi pada saat ini, semua orang menjadi gila, termasuk para master dari Demon Rache, semuanya bersaing untuk api malapetaka ini. Hahaha, api bencana ini akan menjadi milikku, ucap Tomoyu tertawa. Cahaya ajaib yang menakutkan bermekaran di tubuhnya, dan dalam cahaya ajaib itu, ada jejak aura manusia, yang merupakan inti dari darah manusia yang meresap dan menyatu dengan tubuh Tomoyu. Begitu kekuatan ini muncul, bencana di langit tiba-tiba berdenyut, dan dia jelas merasakan daya tarik yang kuat. Semua orang terkejut, mengapa Tomoyu memiliki kekuatan manusia di tubuhnya, dan itu benar-benar mengintegrasikan kekuatan ini ke dalam tubuhnya. Ini benar-benar sensasional. Metode hemolisis terlarang dari iblis mati. Anda benar-benar memasukkan darah ras manusia ke dalam tubuh Anda, memengaruhi darah iblis Anda. Tomoyu, apakah kamu terlalu gila? Dengan cara ini, darah ras manusia akan mempengaruhimu. Kekuatan iblis di tubuhmu akan memiliki dampak yang tidak dapat diperbaiki pada masa depanmu. Ucap Saint Demon Rache. Ling Yuan melihat adegan ini, matanya memadat, dan dia berkata dengan suara yang dalam, matanya berkedip, dan dia jelas terkejut dengan tindakan Tomoyu.
Ternyata Tomoyu menyerap darah dari begitu banyak ras manusia yang kuat untuk mengintegrasikan darah ras manusia ke dalam tubuhnya sendiri. Pikir Yao Wuming terkejut, meskipun dia terlibat dalam semua ini, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Tomoyu rencananya sebenarnya ini. Hahaha, Ling Yuan, Anda juga anggota dari ras iblis suci. Anda memiliki pemahaman tentang bencana dan api dunia bawah ini, yang mewakili api bencana dari ras iblis kami. Ras iblis memiliki arti khusus. Ini bukan hanya api iblis, tetapi juga mewakili aturan dan konsep artistik bencana. Dengan malapetaka ini, adalah mungkin untuk mendapatkan warisan bencana tertinggi dari ras iblis, mencapai yang tertinggi, dan menjadi sosok besar yang sebenarnya dari ras iblis. Jawab Tomoyu tertawa terbahak-bahak. Tatapan Tomoyu ganas, dan cahaya ajaib berlama-lama di seluruh tubuhnya, seperti dewa iblis, dan di tubuh dewa iblis itu, esensi dan darah ras manusia juga berlama-lama di tubuh dewa iblis itu, menggemakan bencana dan api membuat hubungan yang luar biasa. Tomoyu, api asal mula bencana tertinggi hanyalah sebuah legenda. Jika api ini benar-benar api asal Lord of Disaster, bagaimana bisa diambil oleh puncak ras manusia saat itu? Jawab Ling Yuan mencibir. Oh, apakah itu benar? Ling Yuan, kamu seharusnya tidak bertarung melawanku, tidak ada gunanya bagimu untuk cemburu. Api bencana ini pasti akan menjadi milik klan iblisku. Ucap Tomoyu dengan penuh percaya diri. Hahaha, apakah kamu pikir kamu sendiri yang siap? Jawab Ling Yuan tidak bisa menahan tawanya. Jejak aura manusia juga muncul dari Ling Yuan, yang merupakan kekuatan jiwa manusia. Segera setelah kekuatan ini keluar, hubungan antara itu dan bencana dan api dunia bawah juga meningkat secara dramatis, dan sekali lagi bersaing dengan Tomoyu untuk daya tarik bencana dan api dunia bawah. Tomoyu terkejut, dan ada aura manusia di Ling Yuan. Ini adalah kekuatan jiwa manusia, juga kekuatan iblis. Anda sebenarnya telah memadukan jiwa manusia Tianjiao dan iblis ke dalam jiwa Anda sendiri. Tidakkah kamu takut jiwa iblis sucimu akan terkontaminasi, dan kamu tidak akan pernah bisa menyembunyikan dirimu sendiri? Ucap Tomoyu meraung. Mengapa kursi ini harus menyembunyikannya? Ras iblis suci lainnya berpura-pura menjadi manusia, mencoba mengganggu dunia manusia. Saya Ling Yuan, lahir sebagai ras iblis suci, dan mati sebagai ras iblis suci. Saya adalah saya dan tidak perlu menyembunyikan apapun. Dalam suara itu, Ling Yuan meningkatkan ketertarikannya pada bencana dan api dunia bawah, dan dua iblis besar Tianjiao, secara paksa bersaing untuk mendapatkan warisan api surgawi. Semua orang yang hadir tercengang. Tanpa diduga, warisan ras manusia Skyfire Venerable, pada akhirnya ternyata menjadi pertempuran paling menjanjikan antara dua penguasa iblis, dan master ras manusia lainnya, meskipun mereka juga memiliki metode budidaya api berantai dan memiliki api yang aneh. Mereka tertarik dengan bencana ini. Bahkan Pangeran Gagak Emas yang memiliki esensi dan api matahari tidak dapat dibandingkan dengannya, apalagi Tomoyu dan Ling Yuan. Di sisi lain, Yao Wuming dan yang lainnya menyaksikan tuan-tuan ini berlomba-lomba mencari malapetaka. Mata mereka berbinar, dan mereka naik ke langit. Mereka berlomba-lomba untuk sisa cahaya api ajaib. Beberapa penguasa puncak yang lebih lemah semuanya akan menjara api sihir biasa, tetapi sebagian besar master, yang membidik 18 api ajaib dengan aturan kekuatan magis orang bijak, bergegas gila satu persatu. Ketika altar api ajaib meledak, cahaya ajaib yang tak terbatas mekar. Banyak master yang belum pernah melihat altar sebelumnya dalam jangkauan cahaya ajaib dengan jelas melihat pemandangan ini. Kekuatan menindas dari cahaya ajaib tiba-tiba melemah, membanjiri mata semua orang. Dalam sekejap, banyak master bersemangat. Zhou Sheng dan Wei Siqing juga menunjukkan kegembiraan, satu persatu melonjak ke langit.